Indonesia sekarang ini beneran punya rival baru. Yap, siapa lagi kalau bukan Bahrain. Negara Timur Tengah yang belakangan ini asli cari gara-gara mulu sama Indonesia. Tentu saja, ini semua adalah imbas dari kontroversi di laga tim Garuda versus Bahrain yang berakhir 2-2. Dan pasca laga, rupanya situasinya makin panas. Nah, terbaru Federasi Bahrain kan kemarin ngirim permohonan ke AFC buat mindahin laga Indonesia versus Bahrain ke tempat netral dengan alasan keamanan. Dan kayaknya mereka pede itu bakal terkabul. Secara Presiden AFC adalah orang Bahrain itu sendiri. Namun jangan lupa, kalau Indonesia punya Pak Erick Thohir yang gimana pun punya networking yang luas. Sehingga nggak heran, bisa aja Indonesia melakukan epic counter pakai mode anak FIFA, mengingat kantor FIFA juga ada di sini. Buruknya lagi, Bahrain bisa aja kena senjata makan tuan karena AFC nggak punya pilihan. Sebab di satu sisi, pakar keamanan FIFA menjamin laga akan aman 100% bila berlangsung di Indonesia. Bahrain, oh Bahrain, kayaknya ini negara bakal jadi bestie baru kita untuk beberapa waktu ke depan. Hal itu lantaran mereka seolah cari gara-gara mulu sama Indonesia. Padahal sebelum pertandingan, ini negara kayaknya adem ayem banget, bahkan sempat muji-muji. Alah, nggak taunya tersimpan siasat busuk terutama ya soal konspirasi wasit yang memimpin laga tim Garuda versus Bahrain, yang ketika itu berakhir 2-2. Jelas kemarahan publik tanah air sampai detik ini masih belum reda. Apalagi setelah selebgram tolol atas negeri tersebut secara terang-terangan mengejek lagu Indonesia Raya. Parahnya lagi, dia pakai acara nantangin mau datang ke Indonesia pula dengan cara-cara sok surprise. Ya mungkin aja dia mau ngetes kali ya Indonesia ini beneran aman atau enggak, mengingat sebelum ini Federasi Bahrain ngajuin permohonan ke AFC agar leg kedua antara Indonesia versus Bahrain ditaruh di tempat yang netral. Nah, bagi some selebgram tolol itu, kalau ini mungkin bisa jadi kesempatan kali ya buat dirinya melihat gimana sih warga Indo. Maka dari itu buat publik Indonesia hati-hati aja. Jangan kepancing karena kalau iya, walah beneran itu bisa dijadikan senjata buat mereka ngajuin pindah ke tempat netral. Taulah gimana jagonya Bahrain kalau soal urusan drama si paling tersakiti. Nggak pemain, nggak federasi, nggak warganya, alah sama aja ternyata. Di sisi lain, PSSI sendiri menjamin kalau laga Indonesia versus Bahrain akan tetap berlangsung di Jakarta. Lagi pula, dikutip dari Kompas, kalau menurut pakar keselamatan dan keamanan berlisensi FIFA, Indonesia benar-benar dijamin sangat aman untuk menyelenggarakan pertandingan internasional. Memang dalam fase-fase tertentu, pengawalan kepada tim tamu bisa terjadi sangat ketat. Tapi intinya, berkaca dari segala yang ada, nyatanya Indonesia terbukti aman kok. Seharusnya sangat bisa, tinggal keseriusan semua stakeholder keamanan. Bila ada VVIP hadir, konfigurasi keamanan jangan dimanfaatkan untuk kepentingan oknum atas nama VVIP. Ini harus dikawal langsung oleh ketum atau exco PSSI demi menjaga nama baik Indonesia dan meneruskan diplomasi olahraga untuk kepentingan nasional dan internasional. Bukakan jalannya dan teruskan oleh tiers di bawahnya. Pengamanan harus dimulai sejak kedatangan sampai kepulangan tim tamu, termasuk keamanan jalur pergerakan tim dan ofisial, lokasi akomodasi, dan tempat latihan, pasti dan harus bisa. Tanpa menggunakan kendaraan taktis, it's football, not war, biaya harusnya juga tidak masalah. Kali ini biaya tinggi harus sepadan dengan nama baik Indonesia, kata Nugroho Setiawan. Yap, apa yang dilakukan oleh Bahrain pada akhirnya benar-benar membuat mereka jadi bahan lelucon tim-tim lain khususnya di Asia. Bahkan Vietnam dan Australia
Yang sebelumnya kita tahu sering ribut di sosmed, nyatanya pas main kesini juga aman-aman aja kan? Saywar-saywar itu biasa dalam sepak bola. Tapi intinya, mereka bisa pulang dengan selamat sentosa. Bahkan jika boleh dibandingkan, justru supporter Bahrain inilah yang dirasa lebih rese. Yang mana hal itu diungkap oleh media Jepang Nikkan Sport. Yap, menurut media tersebut, kelakuan supporter Bahrain yang suka menghina lagu kebangsaan tim lain serta hobi banget main laser, dirasa lebih hina dan gak layak disebut tuan rumah yang baik. Maka dari itu, media tersebut menyebut jika alasan yang dipakai Bahrain untuk minta tempat netral versus Indonesia dianggap adalah hal yang memalukan. Dan tentu saja, media-media ternama lainnya seperti Se-Asia Goal hingga media Belanda Football Premier juga menyoroti sikap kocak Federasi Bahrain soal pindah venue ini. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh Bahrain sejatinya malah bisa jadi senjata makan tuan bagi mereka. Tentu saja mereka nggak boleh lupa siapa ketum PSSI sekarang. Di mana Pak Erick dijamin nggak akan tinggal diam dengan segala hal konyol yang dilakukan oleh Bahrain. Apalagi mereka juga harus ingat kalau kantor FIFA ada loh di Indonesia. Dan hubungan Pak Erick dengan Presiden FIFA juga dekat. Jadi meskipun Presiden AFC-nya orang Bahrain, kemungkinan besar ia nggak akan punya pilihan lain selain menolak permohonan itu. Sebab dari laporan Federasi Sepak Bola Bahrain ini, gak ada loh keadaan darurat seperti bencana alam, perang, atau apapun yang mengharuskan mereka memindah laga tersebut. Nah, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapatkan denda 10.000 Swiss franc atau 178,7 juta rupiah. Hukuman denda itu bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan pula akan ada sanksi tambahan. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3, Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Dan jika Bahrain masih aja ngotot, ya udah siap-siap aja mereka kalah WO 3-0. Intinya nggak usah lebay deh dan sok merasa si paling tersakiti. Kalau laki ya udah datang ke sini hadapi Indonesia. Katanya anak papa. Kok takut? Yap, terlepas dari apapun, pokoknya sebisa mungkin PSSI harus terus nge-push AFC biar tegas nggak pelin-pelan sama pendirian mereka. Ya kali kita udah away ke sana, giliran mereka kesini minta pindah ke tempat netral. Lah, lu siapa anjir? Mentang-mentang presiden AFC dari negara kalian. Terus bisa seenak jidat ngubah-ngubah aturan. Sini tanding, main yang jujur. Gak usah banyak drama atau guling-guling gak jelas. Lagian rumput GBK juga nggak enak tuh buat guling-guling. Jadi main fair, elegan, nggak usah takut kalah. Toh terlepas menang atau kalah, selama main yang jujur ya kami terima-terima aja. Nggak percaya? Noh, lihat IG-nya wasit Omar Al-Ali yang dapat beragam pesan cinta dari netizen Indonesia walaupun kalah atas China. Intinya, ini cuma sepak bola. Jadi diam dan bermainlah. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.